Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Hanura TV. Sore ini kita sudah kedatangan tokoh senior dari Dapil Jatim 3, Bapak Sugeng Santoso. Siap. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Waduh. Ingat ya, Pak Presiden Jokowi sudah sampaikan pemimpin masa depan Berambut putih, yang rambutnya putih. berkerut. Nah, ini calon pemimpin dari Hanura. Alhamdulillah, insyaallah. Iya. Pak Sugeng, Siap. kemarin kalau semalam ada tayangan soal Zoom ya, bagaimana pembinaan caleg, kolaborasi dan lain-lain. Ya. Sebagian juga mungkin udah tahu. Nah, hari ini kita akan angkat isu-isu tadi Oke. agar pergerakan kita semakin masif di dapil masing-masing. Siap. Sebelumnya Pak Sugeng bisa sampaikan nih Pak, di Jatim 3 tadi dengan nomor urut 4, Ya. apa sih Pak kondisi di dapil Jatim 3 itu seperti apa sih? Bisa sekilas nggak sampaikan, Pak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan dulu nih. Silakan, Pak. Nama saya Sugeng Santoso. Asli Surabaya. Arek Surabaya. Arek Surabaya asli bonek. Ya Hmm. kan? Dan kebetulan kita pengurus di DPP Partai Hanura dan juga di kepengurusan Bapilu Pusat. Dapil Pusat, ya. Sebagai ketua divisi Pilpres dan Pilkada. Pilpres Pilkada. Ya, alhamdulillah kita dikasih amanah ini sama DPP Partai Hanura untuk menjadi caleg Provinsi Jawa Timur. Kebetulan saya di Dapil 3 ini. Dapil 3 meliputi Kabupaten Kota Probolinggo, Kabupaten Kota Pasuruan. Boleh kita ceritakan sendiri ini sedikit, silakan, untuk ya, nih, Mas. Biar teman-teman juga yang tahu, biar nanti kalau teman-teman ada di podcast kita juga sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Jadi data yang kita peroleh untuk TPS ini ya, karena kita target ini 92.000 itu untuk kursi terakhir Partai Demokrat. Yang saat ini, Pak? 2019. Okay. Makanya kita ditargetkan harus di atas itu. Ya. 100.000 lebih lah. 100.000 lah. 100.000. Dan di Dapil 3 ini, caleg di Dapil 3 ini untuk ke Hanura itu ada 6 orang. 6 caleg. 6 caleg. Oke. Jadi nomor urut 4. Saya nomor urut 4. Nomor urut 4. Jadi 4 laki, 2 perempuan. 2 perempuan. Di mana kita ini harus kebersamaan dan di TPS ya, kita mau ngomong TPS dulu ini. Oke, silakan. TPS dulu. Jadi untuk data yang harus kita kerja target, TPS itu yang di 2019, Kabupaten Probolinggo itu ada 3.355. Oke. Kota Probolinggo itu ada 666 TPS. Terus Kabupaten Pasuruan itu 4.500. Banyak, Pak ya. Kota Pasuruan 572. Oke. Jadi kurang lebih total TPS di 4 kabupaten kota ini 9.100. Wow. Kurang lebih karena ada perubahan-perubahan yang sekarang ini. Lah, dari 9.100 dengan kesebaran 4 kabupaten kota ini, kalau kita mau mengejar target dengan apa yang ditargetkan partai di atas 100, otomatis ya satu TPS ataupun satu saksi itu membawa antara 15-20. Sekurang-kurangnya itu, Pak. Iya. Oke. Nah, jadi kalau umpama 20 itu akan maksimal sampai dengan 180.000. Nah, kalau 15 orang kurang lebih antara 135-an. Nah, itu dasar dulu. Ya. Jadi ada kopi, tiba-tiba ada kopi. Terima kasih. Dasar dulu kita mau mengejar target. Ya. Karena kalau kita nggak bisa melihat data itu, kita mau berperang nggak ada dasarnya. Oke. Data, Pak ya. Jadi pertama dulu. Dan yang akan kita
fokus itu adalah di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan. Oke. Karena jumlah penduduknya Lebih banyak. lebih banyak Kepadatannya juga. kepadatannya. Dan kalau kota Pasuruan dan kabupaten ini kan berdekatan, Mas. Oke. Dan kebetulan kita punya anggota DPRD nih. Oh ya, Nah, sudah ada anggota sudah DPRD. ada anggotanya selama Kalau ini. kota Pasuruan ada 3 anggota 3. DPRD. Kabupaten Probolinggo ada 1 anggota DPRD. Ya. Kabupaten Pasuruan ada 1 anggota DPRD. Jadi di Jawa Timur ada 5 Pak ya? Di Bukan Dapil, di Jawa Timur, di Dapil 3. Dapil 3 Oke, ada 5. ada 5. Oke, Pak Sugeng, tadi kan berdasarkan data dan aset yang Bapak sudah siapkan di sana, akan melakukan konsolidasi dengan teman-teman di sana. Nah, kira-kira Pak, sudah terjalin komunikasi dengan para saksi atau stakeholder di sana, terutama tadi anggota kita DPRD ya di sana. Sudah ada terjalin komunikasi gitu Pak? Untuk saat ini, kemarin kapan hari itu mungkin ada 1 bulan yang lalu ya. Oke. Kita menghadirin ada acara pertemuan ya, bacalek untuk Kota Pasuruan, di mana di situ pengurus DPC Kota Pasuruan berkumpul dengan bacalek dari Kota Pasuruan. Kebetulan kita datang hadir bersama caleg dari DPR RI. Oke. Nah, Kiai Haji Nurholis. Oh, Kiai. Pak Nurholis. Nah, nanti bisa langsung komunikasi nih. Bagaimana kolaborasi nanti di sana? Ya, jadi kita sudah komunikasi dengan bacalek-bacalek. Jadi kita perkenalkan bahwasanya di Dapil 3 ini ada beberapa caleg provinsi yang dimana harus sinergi dengan caleg-caleg, bacalek di kabupaten kota. Oh, hasil pertemuan itu ya Pak? Ya, Oke. dan pertemuan itu guyup, enak diceritakan daripada ketua DPC-nya. Beliau menceritakan bahwa akan ada target dari 3 kursi menjadi 5 atau 6 kursi. Oke. Untuk Kota Pasuruan. Nambah lah ya? Nambah lah, istilahnya begitu. Iya, oke. Lah, itu membuat kita greget lagi untuk target-target itu. Ya. Dan untuk yang 3 kabupaten kota kita belum. Insya Allah nanti karena kan DCS baru kemarin diumumkan dan insya Allah minggu depan kita juga akan turun ke dapil lagi untuk memperkenalkan. Oke, Pak Sugeng. Iya. Gimana peta persaingan? Bukan persaing sih. Ini kan tadi jumlah kursi yang diperebutkan cukup lumayan besar, walaupun yang urutan terbawah. Nah, ini kan selain antar caleg juga dengan partai lain ini kan lumayan sengit lah. Apalagi di sana kan kita tahu lah kulturnya seperti apa ya. Nanti Bapak bisa cerita. Nah, di internal sejauh ini bisa dikondisikan atau ada kerikil-kerikil atau apa gimana Pak? Bisa cerita? Oke. Kita ngomong internal dulu ya. Ya, internal. Tapi intinya gini, di internal ini apa nih hambatannya nih? Agar makin solid gitu. Kalau internal yang saya udah turun ke bawah kemarin, sedikit aja. Mungkin apa ya? Kita sebagai caleg provinsi ini ngeri-ngeri sedep lah. Wow. Ngeri-ngeri sedep. Bocorannya Pak apa? Dikit aja. Bocorannya begini. Kemarin pada saat kita ketemuan dengan bacalek kabupaten atau kota Pasuruan ini, itu ada sudah sedikit suara-suara yang sekiranya apa ya? Pesimis atau gimana Pak? Bukan pesimis sih. Dia kayaknya kalau caleg DPRD provinsi atau DPR RI tidak ada kontribusinya dengan caleg kabupaten kota, dia akan bermain sendiri. Kata kuncinya kontribusi. Iya. Bila tidak ada kontribusi. Oke. Ini jadi satu catatan kita Pak. Iya. Sampai kita sama ada satu caleg namanya Pak Abdul Aziz, itu Pak, kok kita belum sudah ngomong begini. Kenal aja kita perkenal silaturahmi aja belum. Kok tiba-tiba ya kita terima aja lah, saya bilang gitu. Oke. Kita terima aja dengan kondisi teman-teman bacalek. Ya akan kita
ngomong lah, karena kita sebagai Bapilu pusat juga Mhm. akan menerima laporan-laporan seperti ini, Oke. gitu loh. Jadi kayaknya memang ada perlu komunikasi yang lebih intensif dan meluruskan Iya, permasalahannya agar tidak berkembang, malah betul. jadi menghambat program dan strategi yang akan kita jalankan Iya, itu, Pak ya. karena kan ketua Bapilu atau target Bapilu ini kan tandem. Mhm. Lah, istilah tandem ini kan harusnya dimengerti dulu. Piye enake bisa membesarkan Hanura Oke. dan bisa meloloskan caleg-caleg yang di DPR RI untuk masuk Senayan. Oke. Pak, tadi kata kunci tandem, Tandem, kolaborasi, kolaborasi, gotong royong, gotong dan itu yang royong. diamanatkan oleh Bapilu kepada para seluruh caleg. Yes, Nah, tinggal nanti implementasi seperti apa, komunikasi betul. intensifnya harus Ya. terus dilakukan. Nah, Pak, dalam berkomunikasi dengan para audiens dan stakeholder dan tim Bapak lah Mm-mm. atau di sana, ini kan harus apa ya? Harus disamakan persepsinya nih, Pak. Ya. Nah, ini terkait dengan kultur, Pak. Hmm, Habit masa di habit. sana. Nah, Nah, di sana seperti apa sih Pak kulturnya? ah, Sehingga hal-hal yang mudah kok jadi ribet gitu loh. iya. Kira-kira seperti apa, Pak? Oke. Kalau di 4 kabupaten kota ya, Probolinggo, Pasuruan ini kalau dikenal di Jawa Timur namanya Tapal Kuda. Tapal kuda. Daerah Oke. Tapal Kuda, di mana mayoritasnya itu dari orang-orang Madura, Oh, etnis Madura. etnis Madura. Oke. Jadi hampir 60-70% lah, ya kan? Ya, sebentar. Mohon maaf, sahabat Hanura TV, ini bukan soal SARA atau apa. Jadi memang ada daerah-daerah di Jawa Timur yang ada etnis Maduranya lebih banyak Ada atau Matraman, Matraman bahkan yang ada pesisir, pesisir, bahasa-bahasa itu. bahkan ada yang orang Tengger gitu Pak ya. Tengger itu Bromo, Bromo kan? Nah, Bromo. jadi Itu memang termasuk Kabupaten itulah Probolinggo. kekayaan kita Nusantara ya. Betul. Nah, lanjut Pak. Nah, maka tadi Mas ngomong Tengger, itu ada satu daerah yang di mana daerah Tengger ini kan mayoritasnya kan Hindu. Hindu ya. Dan di sana ada acara namanya kesodoan. Kesodo ya. Lah, Betul, Pak. makanya kita sebagai caleg, Mhm. insya Allah kalau jadi ini, kita akan mengembangkan wisata Bromo Ya, lebih luas ke internasional. ya. Karena Ah, tempat wisatanya itu luar biasa sudah Pak. dikenal dunia. Betul. Gitu loh. Amazing. Amazing. Nah, insya Allah kalau saya Ah, dilantik menjadi anggota DPRD amin. Provinsi Mhm. Jawa Timur periode 2024 sampai 29, insya Allah lebih mengembangkan wisata-wisata yang ada di 4 kabupaten itu. Ya, Banyak sekali. ya, Itu betul. loh. Pak, kembali tadi Mm-mm. soal apa? Culture dan Kalau, demografis masyarakat hmm, di sana tadi ada etnis Madura. hmm. Itu seberapa besar apa ya? Mensukseskan program yang Bapak sedang jalankan? Ada hambatan komunikasi kah atau apa atau culture shock misalnya? Hmm. Karena kan ya setiap daerah pasti punya adat-adat dan istiadatnya Hmm. masing-masing. Kira-kira seperti apa, Pak? Iya, kalau saya lihat sih culture atau karakter orang-orang saudara-saudara kita yang Hmm, Madura hmm. ini kan orangnya susah ditebak ya. Itu loh. Seperti apa tuh, Pak? Susah ditebak itu enggi 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 itu kan. Hmm. Enggi enggi itu iya iya iya. Cuman apa ya? Di pragmatis gitu loh. Ini terkait pemilu aja atau dalam hal-hal lain? Dalam hal lain sebenarnya dalam hal lain itu kita lihat dari budayanya Hmm, gitu loh. hmm. Dari budayanya. Ya. Sahabat Hanura TV, kita melihat ini dari sisi positifnya. Itulah kekayaan kita yang ada di Indonesia. Heeh. Ya, Pak ya. Lanjut, Pak. Nah, memang kalau kita mau menarik dari teman-teman saudara-saudara kita dari Madura, memang lebih intens untuk pendekatan gitu loh. Hmm. Pendekatan banget artinya kita harus mengambil apa ya, secara historisnya dulu. Kita harus ngomong bahwa saya ini punya keluarga juga di Madura. Bukankah memang seharusnya seperti itu, Pak ya? Semua teman-teman yang sedang mencalek Hmm. menjadi caleg, upaya pendekatan memang tidak terbangun dengan instan. Jadi ada Hmm. proses. Hmm. Ya kan, asal muasal kita seperti apa dialog. Tentunya dengan dialog intensif, Aha, saling mengetahui, tak betul, kenal maka tak sayang. betul. Saya rasa ini akan jadi proses yang sangat mulus nantinya, Pak. Hmm. Karena mereka mungkin belum terinformasikan dengan jelas, Pak. Betul. Lanjut, Pak. Ah, dan saya beri cerita juga di daerah eh, Pasuruan itu juga daerah-daerah industri juga sebenarnya. Ada Oke. daerah industri.
ada pariwisata di daerah Kabupaten Pasuruan namanya Tretes. Itu Ya, Tretes. Seperti di seperti Malang di ya, puncak. seperti di puncak. Ah, ah. Makanya kita sebagai caleg DPRD provinsi, saya pingin dari 6 caleg ini Hmm. harus ada kebersamaan, harus saling Hmm. mengenal dulu. Oke. Jadi saya pingin, saya punya niatan 6 caleg ini dibuatkan satu baliho. Oh, teknis untuk komunikasi nanti Iya, kampanyenya. saya pingin Kampanye. dengan adanya kemarin itu kebersamaan dengan gotong royong, artinya kita nggak ada sikut-sikutan antar caleg, Hmm. Hmm. kita bangun bersama siapapun yang jadi, Hmm. itu adalah Hanura. Oke. Jadi tadi Bapak udah sampaikan soal demografinya. Mm-mm. Lalu apa peta persaingan di sana seperti apa dan Betul. kursi yang diperebutkan seperti apa. Lalu kultur masyarakat di sana seperti Mm-mm. apa. Lalu bagaimana menggalang gotong royong ini tadi. Memang kuncinya di komunikasi nih Pak ya. Komunikasi. Nah, mungkin sampai saat ini misalnya belum terjadi satu kesepakatan atau apa, tadi mungkin kurangnya informasi dan Mm. komunikasi. Nah, kita berkaca dengan kegiatan semalam Pak Mm. dengan Ketua Bapilu Ketua Wilo, Pak betul. Mukoam, Ah. disampaikan sana nggak ada yang mungkin Pak sebenarnya satu, Mm. terlepas apapun upaya kita. Tapi juga nggak mungkin juga sendirian. Betul. Itulah perlunya kita Gotong royong. kolaborasi, gotong Betul, betul, royong. betul. Ingat, membesarkan Partai Hanura, Betul. ya. Nah, dengan dialog seperti ini, Pak, agar bisa membuka wawasan buat teman-teman di Mm-mm. daerah, kita dapatkan insight yang dalam, bagaimana mengatasi tantangan Mm. komunikasi tadi, Mm. Pak. Karena budaya, Mm. karena kepentingan juga. Mm. Tapi saya rasa apa yang disampaikan Pak Ketua semalam itu Mm. oleh Pak Mengkuam mengenai gotong royong, Mm. ini tidak bisa tidak harus diterima dengan besar hati, Mm. bagaimana kita melaju ke depan gitu, Pak. Mm. Nah, berikutnya rencana Bapak untuk mengkomunikasi ini seperti apa, Pak? Ah, Apakah akan ada dialog lagi atau turun lebih sering ke iya. dapil? Artinya kalau 3 bulan ke depan akan kita intens turun ke dapil ya. Kita akan minta waktu dengan teman-teman caleg DPRD Ya. provinsi untuk kumpul. Hmm. Bagaimana kita sama-sama mencari suara. Oke. Gitu loh. Jadi target 100.000 itu tercapai siapapun yang jadi itu izin Allah. Ya. Gitu loh. Tapi kita maksimal untuk dapatkan Maksimal. itu semua. Dan cuman kita juga mengingatkan ini untuk mohon maaf ini daripada ketua-ketua DPC kabupaten kota supaya memberikan satu peluang untuk caleg DPRD provinsi sama DPR RI. Hmm. Jadi jangan dianggap caleg DPRD provinsi sama DPR RI ini belum sudah dibombardir gitu loh. Artinya adalah kerjasama yang dimaksud dengan Ketua Bapilu Gotong Royong, pasti kita akan kerjasama gitu loh. Ya. Artinya, karena apa? Ada satu kunci di dalam suatu suara itu adalah di saksi. Oke. Nah, saksi ini ada di tempat domisilinya di kabupaten kota. Untuk saksi. Saksi. Oke. Nah, yang dikhawatirkan kemarin saya sudah diskusi dengan Ketua DPD Partai Hanura Mhm. Jawa Timur, Ya, Mas Pak. Yunianto. Mas, tolong untuk saksi juga harus diperhatikan. Karena anggota saksi ini domisilinya ada di kabupaten kota. TPS Jadi itu. kepentingan kabupaten yang diutamakan. Nah, takutnya setelah dia menghitung mengamankan caleg-caleg kabupaten kota, Yang lain diabaikan. untuk yang suara provinsi sama DPR RI ini diabaikan. Dia Ditinggal merasa orangnya Ya. caleg daripada kabupaten kota. Oke, Itu yang harus kita perhatikan. dan dikuatkan di situ ya harus. Iya, karena ini suara-suara sudah ada, Mas. Suara-suara udah ada. Keresahan itu muncul ya. Iya, karena apa? Ada suara-suara, yang penting suara calegku jadi. Gitu loh. Karena Ya, mungkin ini juga terjadi di dapil-dapil lain, Pak ya. mungkin juga gitu loh. Makanya yang saya turun sendiri ada bahasa-bahasa seperti itu. Oke. Ada bahasa peribahasanya bahwa uang saksi ini jangan partai, disediakan ke caleg. Lah caleg yang mana? Ya. Kan 3 caleg. Kabupaten kota, provinsi atau DPR RI.
Oke, Pak. Itu tadi soal itu tadi mungkin dengan proses komunikasi akan disiapkan selanjutnya itu bisa diatasi lah saya rasa. Ini masalah miskomunikasi. Iya, Kalaupun ada kepentingan, kembali lagi semalam Pak Ketua Umum Bapilu sudah sampaikan, kepentingannya adalah partai. iya, Jadi ego masing-masing hilangkanlah disingkirkan, hilangkan untuk kebesaran kepentingan partai. partai. Karena 2024 ini Hanura harus rebound, Pak ya. Harus rebound, Harus kembali ke harus kembali seperti kembali ke 2014. track kita yang sebelumnya gitu. 2014 itu Jadi ya, punya anggota DPR RI di Jawa Timur, punya ya, anggota DPRD provinsi. Sekarang kan di Jawa Timur cuma satu, betul. di Dapil 6. Ya, Itu loh, makanya target yang ditargetkan oleh DPD provinsi antara 6 kursi ini harus tercapai. Bagaimana? Ya seperti Ketua Bapilu matur, kita harus gotong royong kebersamaan, ya. gitu loh. Itu tantangannya, Pak ya. Tantangan. Ya, ini, buat sahabat Hanura TV dan teman-teman caleg di dapil lain, memang ini kita tidak pungkiri, Pak. Ini tantangan kita yang harus kita Tantangan nih, hadapi sebagai kita semuanya. sebagai Hanura Ya, untuk ribuan Masya Allah ya, harus benar-benar betul. ini. Bahkan semalam pembahas di Zoom meeting juga seperti itu yang ditekankan. Banyak kan Dengan yang segala kemarin permasalahannya masing-masing. dari caleg RI yang daerah-daerah kan sedikit klasik dengan kerjasama Ya, antara RI, provinsi, dan kabupaten kota. Karena yang punya sekarang gini, mungkin masih ada waktu, ya. kan kita ini by data, iya kan? Otomatis orang-orangnya di kabupaten kota. Seandainya ini suara kabupaten kota, Mas, aku punya ini, dilanjutkan naik ke atas DPRD provinsi. Ya. Mas, aku punya suara ini yang di backup oleh caleg kabupaten kota. Betul. Nyampe ke DPR RI, kan suaranya akan sama. Ya. Jangan yang kabupaten kota ini menutup diri untuk data-data yang akan membantu DPRD provinsi sama RI. Ya. Kan yang punya data kan Ya. Betul. kabupaten kota. Takutnya Ya. ini caleg anggota kabupaten kota punya orang, tapi dia akan memberikan masukan ke DPRD provinsi, anggota caleg, apapun ke DPR RI. Berarti kan apa yang kata Ketua Bapilu, jalan sendiri-sendiri, nggak ada gotong royong. Itulah Ya. mungkin saya pikir. Kita harus akui, Pak, itu masalah kita bersama. Kita selesaikan bersama. Nanti juga akan disampaikan formatnya dengan ketua dan sekretaris ke DPD dan DPC masing-masing seperti apa. Yeah. Intinya gini, Pak. Kita apapun semua udah melihat kita. Betul. Kita sudah total. Kita berperang dengan total dengan support yang insya Allah ya semua seperti yang diharapkan. Kemarin kita udah lihat bagaimana kita berkolaborasi dengan partai besar juga. Betul. Posisi kita juga sederajat sama mereka. Kalau strata tertinggi kita udah ini. Tinggal betul nanti teman-teman di dapil-dapil dan semua anggota DPD dan DPC bagaimana kita merapatkan barisan dan komunikasi yang intens agar ini lebih guyup, Pak. Iya, sementara hilangkan ego ini, Mas. Ya. Itu aja. Bapak Sugeng lebih tahu, sampaikan ke teman-teman. Hilangkan ego dulu. Kita semua berjuang bersama-sama di sini. Nah, Pak, kiat-kiat apa nih, Pak, ke teman-teman yang lain dan apa yang Pak Sugeng lakukan, persiapkan untuk agar suara atau kursi itu tadi tercapai. Kalau tadi komunikasi udah kita lakukan, selanjutnya apa tuh, Pak? Ya, kalau kiat-kiat saya sih untuk memperoleh suara ya, kita tidak menutup kemungkinan kan bukan suara daripada internal partai sendiri ya, karena mencakup masyarakat luas kan. Oke. Berarti kan kita harus mencakup dengan komunitas-komunitas juga. Nah, ini Pak, Itu loh. dirahasiakan Pak. Jadi Pak Sugeng sudah punya komunitas untuk menggrab suara-suara tersebut. Iya, kalau kita ngomong struktural, Mas, jujur terus terang, kalau dengan struktural yang ada di kita waktu turun tidak mencapai contoh untuk total KTA yang ada di nasional kan kurang lebih 400.000 sekian kan. Padahal yang dibutuhkan saksi itu 800.000. Nah, makanya artinya bagaimana kita menghanurakan, mengartikakan itu kan juga merangkul semua lini. Nah, saya rasa hal itu sudah disiapkan strategi untuk
tadi Pak ya, soal KTA dan lain-lain, semua Iya. berproses sambil jalan. Insya Allah teman-teman Bapilu di sini juga mempersiapkan. Dan secepatnya ini Mas, Iya, untuk mesin-mesin KTA, ya, karena untuk mengejar saksi itu kan harus punya KTA. betul. Nah, contoh di dapil kita 9.100. Kalau kita mau mengisi TPS semua, sudah harus disiapkan KTA 9.100. Harus ada mesin Oke, gitu. itu nanti PR dari DPP dan Bapilu Iya, yang segera kita itu tindak di dapil 3 lanjutin. aja ya. Iya, dapil Kalau 3. seluruh Dan Indonesia kan yang dibutuhkan 800.000. iya, kalau kali 2 kelihatan tuh Pak ya. Nah, semua Ah. teman-teman mesin partai juga kerja politik sudah dilakukan. Nah, Nah, terakhir Pak, sebelum kita akhiri, bagaimana solusi dan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan ini? Artinya gini Pak, agar teman-teman di dapil lain bisa melihat, mendapatkan insight dari diskusi kita sore ini Pak. jadi kalau simpulannya ya, kalau kita turun ke bawah, kita harus tahu kulturnya dulu, Mas. Kultur. Kultur daerah dulu. Ya. Kita Kenali mapping daerahnya. kultur. Mengenal ke daerah. Apalagi, mohon maaf ya, kalau kita pendatang daripada ke daerah situ, bagaimana karakter, kebiasaan daripada daerah itu. Jadi kita jangan tentang orang Jakarta turun, nggak ngerti budaya lokalnya juga, mengikuti budaya lokal. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Dan membangun kebersamaan dengan gotong royong. Kita ribuan ini gotong royong ini yang selama ini udah hilang. Kita bangun lagi nih Mas gotong royong. Oke. Itu rohnya bangsa kita tuh Pak. Udah sekarang ini gotong royong lah gitu loh. Iya. Apapun hasilnya Allah yang nentuin. Betul. Itu aja. Sahabat Hanura TV, itu tadi Pak Sugeng Santoso dari Dapil Jatim 3 nomor urut 4. Siap. Dengan segala permasalahannya beliau sangat optimis. Beliau bisa coba merajut lagi komunikasi yang terhambat ya Pak ya. Iya. Karena memang komunikasi Pak, suami istri aja bisa marah-marahan tuh Pak kalau komunikasi nggak lancar. Saya tekankan lagi, hilangkan ego, itu aja. Ego di dalam struktural dari bawah, itu aja. Kalau bisa mungkin Hanura bisa berhasil, hilangkan ego yang struktur yang ada di bawah. Dan kita rebound kembali ke Senayan. Oke. Teman sahabat Hanura TV, demikian Dening dengan Pak Sugeng Santoso. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sama-sama. Kita jumpa lagi di diskusi berikutnya. Bangkit, jaya, menang. Hanura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.